Tapi mohon untuk teman-teman yang tidak berbicara jadi mohon menonaktifkan mikrofonnya tidak pakai pakai berkepentingan atasannya aja biasa kalau online itu pakai kembali baju kemeja atas bawahnya celana pendek gitu kan biasa kalian. semua selama Oke, ini sudah jam 3. Buka, no. Mungkin bisa kita mulai saja untuk perkuliahan kita Aku anak Zoom hari ini. Biar kita tidak kuliah. kesorean karena saya masih berada di kampus ya. Mohon izin ini saya record untuk bukti. Baik, bisa kita mulai. Mohon untuk teman-teman yang tidak berbicara, dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya ya. Jadi yang tidak berkepentingan untuk bicara, matiin mikrofonnya. Nanti kalau ternyata ada yang pengen dibicarakan baru dihidupkan kembali biar kita tidak krosak-krosok. Oke? Baik, kita mulai saja. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, Pak. Apa yang dibuka? Aduh. Suaranya dimatikan? Yeah. Ya, ya, kuliah. Dicek kembali kameranya jangan Kak, wah itu. Ya, ya, ya. Ini sebelumnya mohon maaf ya. Jadi karena kemarin ada kegiatan kuliah, kegiatan wisuda, jadi kita tidak bisa mengganti kuliah ya di hari-hari ke depan ya karena saking banyaknya perkuliahan jadi bingung mau gantinya seperti apa. Kemudian mohon maaf juga kemarin kita tuker karena kebetulan saat itu saya juga lagi nggak enak badan, jadi nggak bisa hari Senin kita melakukan Zoom-nya. Ya ini biar tidak kesorean, jadi langsung saja. Kelompok 5 mana? Kelompok 5 sudah hadir. Kalau sudah hadir, mohon di rename namanya jadi kelompok 5. Kecil, Pak. Biar Kecil, saya Pak. mudah untuk mengidentifikasi siapa presenter hari ini. Dirubah namanya, ya. Jangan pakai nama-nama gaul. Iya, ngobrol. Ada yang pakai HP malah ya, Galaxy A50. Mantep ya. Oke, Dirubah Pak. dulu Tadi biar saya nanti mudah Pak. untuk presensinya. Oke. Mana ini yang presentasi? Sudah belum? Silahkan dipersiapkan presentasinya. Sudah saya buka untuk bisa share screen. Ya. Dan juga mempresentasikan. Ya, Mateo nih, ngapain Mateo nih? Wah, kopi UMK yang Mateo nih. Ada semua nih. Ada Setiati. Mana ini yang presentasi? Hadir, Pak. mungkin biar tidak berlama-lama lagi Kelompok 5 tolong dirubah namanya jadi kelompok 5. masalahnya.
Biasanya kok nggak pakai baju bisa pakai ini kok bisa pakai apa ya namanya ya? Bisa pakai emot Pakai ya, emot selimut. apa apa ya? Alma Jangan ada mater, yang pakai Pak. kaos ini kita kuliah malah ada yang pakai baju singlet. Aja kita kuliah ya fokus ya. Kelompok 5 sudah hadir semua ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada Septia Lesmiati, kemudian ada Revi Delyawan, Bisa ke kisah, kisah. Kita mulai sekarang ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nah kui Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan tentang penukaran uang dan sistem bank sentral. Oke. Ya, yang terhormat Bapak Krisnanda SEME dan Ibu Ida Presiden Ningrum SEMM. Di sini saya Septial Smiatin sebagai moderator. Dan saya Amelia, NIM 2023 11166. Saya Ramadan, NIM 2023 1156. Saya Revi Delyawan, NIM 23 1131. Tentang Coba aku. pengertian uang. Uang benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai manfaat dan negara atas pemberian kita serta pada waktu yang bersamaan berguna sebagai alat penyimpanan kekayaan. Soalnya ada deduksi yang akan Selanjutnya, peran dan fungsi uang. Yang pertama, uang itu sebagai alat tukar. Digunakan sebagai alat pembayaran untuk menjual atau membeli barang dan jasa. Yang kedua, satuan hitung sebagai ukuran harga relatif barang dan jasa. Yang ketiga, menyimpan uang sebagai alat untuk memelihara kekayaan atau pendapatan. Yang terakhir ada standar pembayaran. Digunakan untuk membayar hutang atau kewajiban lainnya. Topik selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fatur. Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia adalah bank Indonesia sendiri. Jadi adalah lembaga otonom yang bertanggung jawab atas pembiayaan moneter Bank Sentral suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara. Fungsi dan peran
Bank sentral jauh juga stabilitas mata uang, stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan. Tugas dan wewenang bank sentral: satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; dua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; tiga, mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anies. Cara bank sentral mengendalikan penawaran uang. Cara Fed mengendalikan penawaran uang adalah peran cadangan. Maksudnya adalah jika Fed ingin meningkatkan penawaran uang, maka Fed menciptakan lebih banyak cadangan, membebaskan bank untuk menciptakan simpanan tambahan. Sebaliknya, jika Fed ingin menurunkan penawaran uang, Fed akan mengurangi cadangan. Selanjutnya ada Fed memiliki 3 alat untuk mengendalikan penawaran uang. Pertama, perubahan rasio cadangan minimum. Yang kedua, perubahan tingkat diskonto atau tingkat bunga yang dibayar bank anggota ketika mereka meminjam dari Fed. Yang ketiga, terlibat dalam operasi pasar terbuka atau membeli dan menjual surat berharga pemerintah yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Kami membuka 5 pertanyaan. Saya. Kurang jelas suaranya nih, mic-nya sepertinya bermasalah nih. Dewi. Sopo masih mobil ya. Dewi. Tangan harus rise, emot rise. Silakan. Ayo tanya. Saya. Minimal gini. Tadi kau Dewi. Silakan untuk Dewi Kurniasari. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniasari, NIM 2023 1162. Bagaimana Bank Sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan penawaran uang. Sudah? Sudah. Terima kasih. Aku. Silakan Veronica Septiana. Aku mau tanya, boleh apa enggak? Baik, pertanyaan saya, bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia? Ulangi. Bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia? Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk Saudari Nabila Berliana Putri. Saya mau bertanya.
Pada PPT kan Saya ada mau bertanya. tugas dan wewenang Bank Sentral, di antaranya ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, pertanyaanku, kebijakan apa yang MU kalah, diterapkan MU oleh kalah. Bank Sentral untuk menjaga kestabilan rupiah? Jelas, ah? Jelas. Terima kasih, Nabila. Saya mau bertanya, woi. Aku mau tanya. Woi, tur uang met aku atur. Ya, silakan. Yang menang dhisik sing menang. Ayo shoot sik, Met. Manchester is blue. Kalau ingin bertanya, angkat tangan ya. Saya, bro. Angkat tangan juga. Angkat tangan 5. Aku nggak suruh nanya ini. Aku tanya aku, woi, halo. Aku. Bisa ngapain kita? Fans City dadakan. Yuen mau tanya. Mas yang depan, Mas. Ya aku mau tanya kok. Ya aku dilis iki kena iki. Ya. Mas Andri, silahkan Mas Andri. Oke. Bagaimana cara bank menciptakan uang? Udah gitu aja, Mas. Ulangi Mas, ulangi. Nama Andri ya disebutkan. Saya bertanya, tolong. Mas Fatur. Diulangi Mas Andri. Bagaimana cara bank menciptakan uang? Terima kasih. Oke. Mas Fatur. Saya mau tanya. Saya dulu. Yuen mau tanya. Saya sudah Saya pakai mau jas ini. tanya. Wes takok ya wes tapi suka. Karena tadi yang tanya perempuan sudah 3. Nah, aku. Laki-laki kurang 1. Silahkan Mas Matthew. Yuen mau tanya. Saya ingin bertanya. Indonesia kan mempunyai banyak hutang di negara lain. Kenapa kok tidak mencetak uang yang banyak biar bisa melunasi Ulangi Mas hutangnya? Andri. Lebih keras Mas. Dan lebih jelas lagi. Kan Indonesia kan punya hutang banyak di negara-negara maju seperti yaitu banyak. Nah, kenapa kok Indonesia tidak mencetak banyak uang untuk melunasi hutangnya? Seperti itu. Alasannya kenapa? Ya, sudah Mas Andri. Menimbulkan inflasi. Sudah. Belum Mas Andri. Kirim WA aja. Oh ya, tak kirim WA aja. Sekian pertanyaan saya hari ini. Tutup. Wis mbok tutup lawang ngarep. Hah? Belum tak silent, Bro. Bro. Aku. Halo.
resume-nya di rename karena nanti berkaitan dengan presensi. Ya, kalau nggak sesuai dengan namanya berarti dia tidak hadir. Baik, silahkan yang sudah ada jawabannya bisa langsung dijawab saja. Mempersingkat waktu. Baik, Pak. Aku ini. Jawab, jawab, jawab. Jawab, jawab, ya sudah kita skip saja. Ya, sudah jawab, jawabannya langsung jawab saja, Mas.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andre. Bagaimana bank menciptakan uang? Silahkan dijawab. Bank umum menciptakan uang kirap dan inflasi melalui Tidak beberapa bisa cara, jawab yaitu yang biar kita pertama skip substitusi. saja. Masyarakat menyetor uang kartal ke bank umum ke dalam simpanan giro, Silahkan dijawab. tabungan atau deposito. Yang kedua yaitu Kalau nggak transformasi. dijawab ya sudah kita Bank umum membeli surat berharga skip. dan kemudian membukukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan atau deposito. Yang sudah ada jawabannya langsung dijawab saja, Mas. Baik, bisa diterima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Veronica. Pertanyaannya tadi, Bank Indonesia memiliki peran penting sebagai bank sentral dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia. Jawabannya, beberapa peran utamanya meliputi satu, pengaturan dan pengawasan. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Ini mencakup memastikan bank mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, stabilitas keuangan. Bank Indonesia berusaha menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dengan memantau risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi stabilitas tersebut, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan lainnya. Yang ketiga, pengendalian inflasi. Salah satu tujuan utama Bank Indonesia adalah mengendalikan inflasi. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter seperti menetapkan suku bunga untuk mencapai target inflasi yang ditetapkan. Bagaimana Mbak Veronica? Baik, bisa diterima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Matthew. Mas Matthew, tadi pertanyaannya kan Indonesia punya utang banyak. Kenapa kok Indonesia tidak mencetak uang untuk melunasi hutangnya? Ya, karena intinya itu mencetak uang dalam jumlah yang besar untuk melunasi hutang dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Dan pada akhirnya akan merugikan rakyat dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, biasanya negara menggunakan cara lain seperti pinjaman atau restrukturasi hutang. Mencetak uang itu pilihan yang terakhir. Kalau bisa sebaiknya dihindari saja. Jadi lebih baik jangan. Itulah intinya. Terima kasih. Sama-sama. Oke.
Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Mbak Nabila. Kebijakan apa yang diterapkan oleh Bank Sentral untuk menjaga kestabilan rupiah? Jawabannya adalah fleksibel ITF adalah kebijakan Bank Sentral yang memperkuat peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara terintegrasi dengan mandat mencapai stabilitas harga. Apakah bisa diterima? Ya, bisa Mas Fatur. Matur suwun. Tapi ini Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi. Bagaimana Bank Sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan korektor untuk memberikan penawaran uang? Bank Sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan penawaran uang dalam perekonomian. Instrumen kebijakan tersebut melibatkan pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan ketentuan reservasi minimum yang dikenakan pada bank-bank komersial. Gimana Mbak Juli, bisa diterima? Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu. Salatullah, salamullah. La rasulillah. Sekian presentasi dari kampung Nabi. Mohon maaf tidak salah kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lalu sunatan tarwiti jami'ata rahimatullah. Sholli alaihi. Sholli alaihi. So, Yang sopan, Mas. Tinggi dipsilala. Sepuh. Sudah selesai. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Walaupun sedikit sekali ya materinya, cukup menambah wawasan kita semua. Ya, semoga nanti materi bermanfaat untuk kita semua, khususnya pengetahuan terkait dengan uang. Apalagi tadi ada yang tanya, kok kita bisa nyetak uang sebanyak-banyaknya tapi nggak digunakan dengan maksimal ya. Kita ya, sistemnya itu kita mencetak uang juga, selain bisa mencetak uang, kita harus memastikan bahwa peredaran dari uang yang ada di masyarakat itu tidak berlebihan, yang dapat nanti terjadinya penurunan nilai mata uang, bisa juga terjadi inflasi yang lagi akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, bayar mahal untuk produk-produk, kemudian juga nilai mata uang kita turun, sehingga impor barang-barang yang ada di Indonesia juga naik. Ini akan mengakibatkan sesuatu yang buruk ya. Sebelum saya mempresentasikan untuk topik hari ini yang mungkin bisa saya naik sore, jadi nggak usah begitu ngoyo karena nanti malah tidak bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua, pada gatel badannya dengan mati ya. Kita tahu pengen sampai selesai nih, ada 28 slide. Ya, nanti kita lihat saja, saya targetnya maksimal 4 tahun, sedikit kita sudah selesai, jadi 1 jam sudah cukup untuk perkuliahan ini. Tapi sebelum itu, teman-teman dengan baik bisa merespon saya, karena kita keterbatasan waktu, jadi tidak bisa saya presentasi. Silahkan teman-teman kayak nanya dan patah. Ini mungkin internetnya kurang oke ini ya. Oke, ditambah sudah sore. Saya coba masih Suaranya nggak jelas, Pak. Patah-patah, Pak, suaranya, Pak. ya. Macet, Pak, suaranya, Pak. Masih macet nih. Masih dikit ya, Pak. Ya, sudah lebih baik lah ya. Oke, Yeah. karena kita terbatas dengan waktu, jadi saya tidak bisa mempresentasi satu-satu. Jadi silahkan teman-teman yang hadir saat ini presensi via Sunan di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah makro kelas B. Jadi nanti basis saya ngepresensi itu melihat di Sunan. Silakan presensi mandiri di sana. Ya, jangan sampai tidak presensi karena nggak bisa di satu-satu, ataupun saya ngecekin namanya satu-satu, banyak sekali nama-nama yang tidak sesuai, jadi nanti malah bingung. Jadi silahkan cek sunannya, buka sunannya, presensi di sana ya, sembari saya nanti menjelaskan dengan materi kita hari ini.
Itu ya sudah bisa dipahami. Ini terkait dengan uang, kemudian terkait dengan institusi keuangan dan juga bagaimana penawaran terhadap uang. Nah, tadi kita sudah ketahui bersama bahwa fungsi uang Pak, masih itu adalah patah-patah, Pak. ya, ini pasti patah-patah, nggak bisa juga kita harus melakukan apa ya, bergabung dengan internetnya masih sulit ya, jadi ya sudah kita ingat saja ya, mungkin bisa kemudian mungkin juga sebagai aspek kan sebagai Ma, dan mungkin tahu ya secara umum mungkin secara banyak waktu ya, tapi di sisi gak ada suaranya, Pak. Patah-patah. baru sama sekali tidak ada suaranya. Patah-patah, Pak. Patah-patah, Pak. Patah-patah. Pak, izin suaranya patah-patah, Bergesek-bergesek Pak. gitu loh, Pak. Rada bergesek gitu loh. Bisa didengar, Pak, tapi kresek-kresek ya. Kalau ini Ya, sekarang putus-putus. putus-putus Putus ya. suaranya. Ngelek-ngelek, Pak. Lag banget. Suaranya putus-putus. Kita lanjutkan ya. Semoga tidak sebagai alat transaksi kita, tapi juga ada kelemahan. Dan yang terakhir adalah uang kartal ataupun uang viral. Ini adalah poin yang kita miliki. Dan kalau uang digital adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum yang biasanya berupa cek, ya, cek berupa lainnya, ya misalnya seperti adanya BI yang diterbitkan oleh bank umum. Nah, ini jenis-jenis uang yang dari lembaga penerbitnya dan bisa juga dilihat dari jenis uang yang digunakan. Itu ada kita harus kita sendiri ya, walaupun ini ada bentuk keuangan yang kita untuk mencetak sendiri kita sudah selesai. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan arahnya.
walaupun sedikit sekali ya materinya. Eh, Tapi cukup menambah wawasan kita semua. Ya, semoga nanti materinya bermanfaat untuk kita semua, khususnya pengetahuan terkait dengan uang. Apalagi tadi ada yang tanya, kok kita bisa nyetak uang sebanyak-banyaknya tapi nggak digunakan dengan maksimal ya. Nah, beda ya. Sistemnya itu kita mencetak uang, tapi juga selain bisa mencetak uang, kita harus memastikan bahwa peredaran dari uang yang ada di masyarakat itu tidak berlebihan, yang dampaknya nanti terjadinya penurunan nilai mata uang, bisa juga terjadi inflasi yang lagi-lagi akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat, pada bayar mahal untuk produk-produk, kemudian juga nilai mata uang kita turun, sehingga impor barang-barang yang ada di Indonesia juga naik. Ini akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Ya. Eh, Sebelum saya mempresentasikan tambahan untuk topik hari ini, ya mungkin sebentar saja ya, karena ini sore, jadi nggak usah begitu ngoyok, karena takutnya malah tidak bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua, karena udah pada gatel badannya pengen mandi. Ya. Setuju atau pengen sampai selesai nih, ada 28 slide. Setuju. Ya, nanti kita lihat saja, saya targetnya maksimal jam 4 kan, sedikit kita sudah selesai ya. Jadi sejaman lah, kita sudah cukup Ya, Pak. kuliahan ini. Tapi sebelum itu, teman-teman, suara saya sudah terdengar dengan baik? Sudah lumayan, tidak Saya? berkesok. Lumayan, Pak. Ya, Karena Pak. kita keterbatasan waktu, jadi tidak bisa saya presensi satu persatu. Silahkan teman-teman, ya patah-patah ya, kayak nyanyi aja patah-patah. Mungkin internetnya kurang oke ini ya, kurang oke, ditambah sudah sore. Saya coba ganti koneksi, masih patah-patah. Tidak. Lumayan dari sebelumnya, Pak. Ya. Masih Pak, macet enggak ini. ada. Ya, sudah lebih baik lah ya. Oke, ini karena kita terbatas dengan waktu, jadi saya tidak bisa presensi satu-satu. Jadi silahkan teman-teman yang hadir saat ini presensi via Sunan di pertemuan ke-7 untuk mata kuliah makro kelas D. Ya, jadi nanti basis saya ngepresensi itu melihat di Sunan. Silakan presensi mandiri di sana. Ya, jangan sampai tidak presensi, karena nggak bisa nih satu-satu, ataupun saya ngecekin namanya satu-satu, banyak sekali nama-nama yang tidak sesuai, jadi nanti malah bingung. Jadi silahkan cek sunannya, buka sunannya, presensi di sana. Ya, sembari saya nanti menjelaskan terkait dengan materi kita hari ini. Begitu ya, sudah bisa dipahami. Baik, materi kita ini terkait dengan uang, kemudian terkait dengan institusi keuangan, dan juga bagaimana penawaran terhadap uang. Dimana tadi kita sudah ketahui bersama bahwa fungsi uang secara umum itu adalah, ya si patah-patah, nggak bisa juga kita, ini harus melakukan apa ini? Tergantung dengan internetnya masih sulit ya. Jadi ya sudah, kita dengarkan saja
ya. Atau teman-teman mungkin bisa lihat dari slide-nya saja, di mana uang itu secara umum adalah sarana pertukaran barang dan jasa, kemudian fungsinya juga sebagai aset, ya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai pembayaran terhadap utang-utang yang dimiliki. Nah, definisi dan ciri maupun fungsi uang sebagai berikut tadi juga sudah ada beberapa yang sudah disampaikan sama kelompok 10, mungkin bisa kita skip. Ini mungkin sudah pada tahu, ya. Kemudian sejarah uang, sebelum adanya uang kita kenal saat itu ada sistem barter, ya. Tapi dari sistem barter ini punya banyak sekali kelemahan-kelemahan. Semua orang pengen butuh A, terus bisa ditukarkan dengan B, ataupun dia miliki B tapi pengen A, tapi dia mencari orang yang, waduh, sama sekali nggak ada suaranya. Ada, Pak. Nah, ini nggak ada suaranya ini. Ada suaranya, Pak. Halo. Suaranya nggak ada. Kalau ini sekarang masih Nah, kresek-kresek nggak? tidak. Ada, Pak. Nah, iya, ini Masih delay, internetnya Pak. kurang oke ini. Orang pakai internet kampus ini. Lu suka anjir. Lali mata ini. Selanjutnya kebijakan Podcast. Oke, kita lanjutkan ya. Semoga tidak putus-putus lagi, sudah oke. Eh, Sejarah uang yang pas awal itu kita pakai sistem barter, banyak sekali kelemahan. Kemudian setelah sistem barter kita menggunakan emas atau perak sebagai uang atau sebagai alat transaksi kita, tapi juga ada kelemahan. Dan yang terakhir adalah uang kartal ataupun uang giral, di mana uang kartal ini adalah berupa uang koin dan juga uang kertas yang kita miliki, yang biasa kita gunakan, ya, yang dikeluarkan oleh bank sentral. Tapi kalau uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum yang biasanya berupa cek, ya, cek-cek itu pun berupa lainnya, ya, misalnya seperti adanya biliet giro, kredit card dan sebagainya tadi yang dikeluarkan oleh bank umum. Nah, ini jenis-jenis uang bisa dilihat dari lembaga penerbitnya, kemudian bisa juga dilihat dari jenis uang yang digunakan. Nah, itu ada bedanya, ya. Baca ini tadi juga sudah jelaskan, bisa kita skip. Kemudian dari peranan kegiatan bank umum, ini ada lembaga-lembaga keuangan yang dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada bank umum, ada bank tabungan, ada perusahaan peminjaman, ada pasar saham, dan perusahaan asuransi. Nah, untuk bank sentral sendiri, ini adalah bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam suatu perekonomian, di mana fungsi utamanya adalah untuk bertindak sebagai bank pada pemerintah, kemudian bertindak sebagai uh, pengawas terhadap bank-bank umum, kemudian mengawasi bank umum dan lembaga keuangan lainnya, mengawasi keseimbangan dan mencetak uang logam dan kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Ya, jadi biasanya mungkin kalau mencetak uang itu eh, melihat kebutuhan, ya, ataupun biasanya
tidak mengambil cara dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti akan terjadi kasus seperti di negara Zimbabwe. Mereka pada saat itu nyetak uang, tapi akhirnya mata uang mereka tidak ada harganya. Ya bisa saja roti satu aja pakai uang berapa karung. Ini kan sangat berbahaya sekali terhadap perekonomian. Sehingga biasanya Terima kasih. cetak uang baru itu yang lama dihancurin. Sehingga peredaran uang itu tetap stabil atau diperhatikan sama pemerintah. Dan sampai malah peredaran uang semakin banyak berdampak pada inflasi atau terjadinya inflasi dan Waktu yang akan memperburuk perekonomian. Nah, ini ada teori keuangan. Ya, teori keuangan ini terbagi menjadi dua dari jenis pandangannya. Yang pertama adalah teori keuangan klasik dan juga teori keuangan Keynes. Ya. Nah, di mana untuk pandangan klasik ini ada dua teori. Yang pertama adalah teori kuantitas dan eh, teori yang kedua adalah teori sisa tunai. Ya, ini sama untuk persamaan rumusnya, di mana untuk yang teori kuantitas itu persamaan pertukaran rumusannya adalah MP sama dengan PT, di mana M adalah money supply, F adalah velocity of money, P adalah price, T adalah trading. Ya, kalau dari teori sisa tunai, M sama dengan KPT. Ya, ini kan kita melihat dari sisi teori sisa tunainya. Ya, di mana K itu adalah pendapatan dari masyarakat yang dipegang secara tunai, jadi tidak disimpan. Kemudian dari teori-teori kuantitas uang dari pandangan klasik tadi ada beberapa ya ada beberapa kritik ya terhadap eh, pandangan klasik tadi. Ya, salah satunya terkait dengan trading tadi itu di- eh, kalau dikatakan tetap kurang tepat ya karena eh, trading itu bisa saja nanti produknya itu eh, dalam kondisi tenaga kerja penuh sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai trading yang tetap dan sebagainya. Ini adalah kritik-kritikan ya terhadap pandangan klasik. Kemudian untuk teori keuangan
Lewat berkedip ada cantik. Baru kan. Lakukan. Apakah ini udah selesai? Apakah cerita sudah usai? Halo. Bombe, tolong. Kok hilang? Ojo bubar sih. Ojo bubar sih teman-teman. Aja tuh disenggol-enggol. Mohon maaf ini sudah selesai apa belum ya kakak? Pak Kris Action sih, action sih. Belum ya. Pikirannya dihidupin semua. Saipul. Linda. Saya akhiri dalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wis bar iki. Durung. Mbak Linda. Madang sih belum. Apa konek? Mbak Linda lah apa plus musuh. Faktur pangan sosis saya. Kopi. Mbak Ginsul. Kartu Mbak Ginsul itu. Mana Mbak Gisol? Nanda. Nap, sate nap. Background iku. Di area kota. Tak Dani ring Shanghai. Dan itu orang mau bayar loh. Ini udah. Bayar DPDP. Nah, Ya kue mah dikon rene mo. sesok masuk apa gak? Takok. Esok libur bolong. Wis takok apa? Libur terus. Jumat pray ta masuk. Prai nek Turki. Jumat pray Jumat. Wong ini Turki. Nek Turki dosene. Turki. Saya sok paduan. Turki. Turki. Sabar, dosennya wis ilang kok.